Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Tiar. Halo semuanya, mengenalkan nama aku Nazwa Reza. Aku dari kelas 81, absen 26. Di sini aku akan presentasikan IPA bab 5. Jadi yang pertama ada A, unsur. 1. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Selain nama, unsur juga memerlukan simbol untuk mempermudah pengenalannya. Sifat unsur ini terbagi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia, suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Sedangkan sifat fisika, suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut seperti warna, bentuk zat dalam suhu ruang, kerapatan, dan titik lelahnya. Nah, kemudian berdasarkan sifat fisika dan kimia, suatu unsur ada 3 kelompok dasar yang utama nih, yaitu ada logam, non-logam, dan metaloid. Nah, metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Nah, sifat dari unsur logam yaitu ada yang berwujud padat dan ada yang berwujud cair, bersifat konduktor atau pengantar listrik yang baik. Titik didih dan titik leleh yang tinggi, ikatan antar atom penyusunnya kuat. Sedangkan sifat dari unsur non-logam yaitu bisa berwujud cair, padat, dan gas. Tidak didih dan titik leleh yang rendah, rapuh, tidak dapat ditempa ataupun dibentuk, bersifat non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya unsur logam seperti besi, emas, dan seng. Sedangkan unsur non-logam itu ada karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, yang kedua ada atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur menurut Bohr. Bentuk atom itu. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa atom itu terdiri dari proton atau bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan elektron bermuatan negatif. Nah, yang ketiga, tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur pertama kali ditemukan oleh Dietrich Mendeleev pada abad ke-19. Nah, yang B, senyawa. Senyawa tersebut dari unsur-unsur berkaitan. Setelah unsur membentuk senyawa tersebut akan membentuk zat baru yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Wujud senyawa juga dapat sangat berbeda dari unsur pembentukannya. Jika di dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Nah, berdasarkan atom penyusulnya, molekul dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama, sedangkan molekul senyawa adalah molekul atom penyusunnya berasal dari unsur berbeda. Berikut ini adalah contoh dari senyawa yang ada di sekitar kita seperti air, gula, garam dapur, vitamin D, dan magnesium hidroksida. Nah, 1. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Nah, larutan dapat kita kelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan dalam zat pelarut dengan volume tertentu, yaitu encer ketika zat terlarut sedikit, pekat ketika zat terlarut banyak, jenuh ketika zat terlarut melampaui kemampuan pelarut. Contoh larutan air sirup, air gula, air soda, dan sebagai berikut. Substansi adalah campuran 2 zat atau lebih yang tidak berlarut sempurna, contohnya campuran air dan pasir. Kemudian yang terakhir adalah koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan suspensi, contohnya campuran air dan minyak. Sedangkan pemisahan campuran pada partikel larut caranya yaitu evaporasi, kristalisasi,
datilasi, dan kromatografi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu terima kasih kepada Bu Tia yang telah membimbing saya sehingga saya dapat presentasi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya.